Shalom, selamat pagi Bapak, saudara-saudari sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul di sini saat ini. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya biarlah Engkau memberikan penyertaan di sepanjang ibadah kami pada hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah hanya nama-Mu saja yang kami agungkan, yang kami muliakan, kami tinggikan melalui pujian dan penyembahan kami hari ini, ya Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang memimpin kami untuk beribadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Karena Mazmur 100 mengatakan, bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita puji Tuhan.
Kita akan memasuki firman Tuhan. Kita mau mengangkat pujian firman Tuhan kita bagikan.
Haleluya. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di minggu pertama bulan Mei ini. Kita percaya bahwa kasih karunia, kemurahan dan berkat Tuhan melimpah bagi kita sebagai anak-anaknya. Hari ini merupakan kelanjutan khotbah beberapa minggu yang lalu terkait dengan pengampunan yang memulihkan. Mengapa saya ingin menyampaikan ini? Karena ini sesuatu yang sangat penting, mengingat di masa pandemi COVID-19 ini ada banyak hal yang membuat orang bisa menjadi terluka, bisa membuat menjadi susah, bisa membuat orang menyimpan kebencian, akar pahit, oleh karena tekanan gesekan yang begitu luar biasa. Tapi kita sebagai anak Tuhan mengambil komitmen yang sama bahwa kita akan terus memberikan pengampunan kepada setiap orang yang melukai kita, ataupun kita juga tetap berharap dan berdoa agar semua kesalahan, segala hal yang kurang baik, yang kurang menyenangkan, yang kurang berkenan di hati orang, terutama di hati Bapa kita, Tuhan mengampuni agar kita mengalami pemulihan, baik secara pribadi dengan Tuhan, secara finansial, dalam family, pelayan maupun kehidupan bermasyarakat kita. Nah, hari ini kita akan melihat Kejadian 45 ayat 6 sampai dengan ayat 18. Ada 3 hal penting terkait dengan pengampunan yang membawa pemulihan. Yang pertama, pemulihan ditunjukkan dengan pertolongan. Ayat 6 sampai dengan ayat 11 berkata demikian, karena itu telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupnya, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala ternakmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama sisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Pemulihan ditunjukkan dengan pertolongan. Dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dijelaskan bagaimana Yusuf menunjukkan perdamaian dan juga persahabatan. Selanjutnya dalam Kejadian 45 ayat 6 sampai 11 ini Yusuf menunjukkan yang namanya pertolongan. Yusuf yang telah mengampuni sehingga dipulihkan itu bukan hanya bersahabat dengan saudara-saudaranya, tetapi juga bersedia menolong kesulitan hidup saudara-saudaranya dari kelaparan yang berpotensi mengakibatkan kematian. Yusuf sangat memperhatikan kehidupan orang tua dan saudara-saudaranya sehingga berjanji untuk menolong atau memelihara dengan memberikan tanah Goshen. Meredith Gekli menolong dan memelihara, menurut beliau itu adalah cara yang Tuhan taruh di dalam hati Yusuf. Selanjutnya Meredith memberikan penjelasan bahwa tanah Goshen adalah tanah di Mesir, di kawasan semenanjung timur
tidak jauh dari Memphis sebagai tempat yang tepat sekali bagi peternakan. Sebagaimana dijelaskan dalam Kejadian 47 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi tanah Goshen bagi keluarga Yusuf menjadi tempat untuk melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Sebab di tanah Goshen keluarga Yusuf ini bisa tetap hidup dari pertanian, peternakan ataupun perikanan, sekalipun di sekitar Mesir pada waktu itu terjadi kelaparan. Pemulihan mendorong setiap orang tidak tinggal cuek atau diam masa bodoh, tetapi pemulihan membuat orang memiliki kepekaan untuk meringankan beban atau menolong memelihara kelangsungan hidup keluarga dan orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi COVID-19 ini, yang sangat penting buat kita harus memberikan pengampunan kepada setiap orang yang bermasalah dengan kita. Pengampunan ditunjukkan dengan pertolongan. Karena ketika orang diampuni, dia dipulihkan. Ketika orang itu dipulihkan, maka dia tidak masa bodoh cuek terhadap orang yang mengalami kesulitan, bahkan lawannya sendiri. Dia akan memberikan pertolongan. Care to another. Peduli kepada orang yang lain. Orang yang dipulihkan wajib menolong meringankan beban sesama, terutama saudaranya sendiri. Galatia pasal 6 ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita sebagai orang percaya harus saling menolong yang dilakukan dengan kasih, yakni meringankan beban di dalam keluarga kita, untuk teman atau sahabat dan lingkungan kita. Itu bukan lagi dalam bentuk wacana, tapi satu implementasi yang bisa kita lakukan. Satu tindakan nyata untuk menolong keluarga, jemaat, ataupun orang yang ada di sekitar kita. Pemulihan ditunjukkan dengan pertolongan. Yusuf tidak hanya menolong saudara-saudaranya atau keluarganya ketika dia dipulihkan oleh Allah, tapi juga yang kedua, pemulihan ditunjukkan dengan penghormatan. Kejadian 45 ayat 12 sampai 15 berkata demikian. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri yang mengatakan kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Kehidupan yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf itu sangat tertekan, karena mereka ada dalam situasi kelaparan. Permasalahan dari segala permasalahan, saudara, tidak ada makanan. Orang kalau tidak punya rumah masih bisa tidur di mana saja. Orang kalau punya utang masih bisa tidur agak nyenyak. Tapi orang kalau tidak ada yang dimakan, itu permasalahan utama. Karena ketika dia tidak makan, sehari mungkin bisa tahan, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan selanjutnya dia akan sakit, menciptakan masalah baru, dan akibatnya saudara-saudara kematian. Jadi kelaparan yang sudah terjadi selama 2 tahun waktu itu bukan merupakan permasalahan yang biasa, tapi itu permasalahan yang sangat serius. Kita di Indonesia ini ya, disebut sekarang dalam situasi new normal, vaksin sudah ada, tapi kalau kita perhatikan
roda perekonomian di Jabodetabek juga belum berjalan dengan normal. Gitu ya. Kita tetap berkata tetap ada kesusahan dan kesulitan di masa pandemi. Sekalipun saya percaya tidak ada di antara kita yang tidak makan. Semua masih enjoy karena masih bisa makan. Itu artinya saudara, kesusahan kesulitan yang dialami oleh keluarga Yusuf jauh lebih berat dibanding dengan kita. Kelaparan dialami oleh keluarga Yusuf. Namun Yusuf sebagai pejabat ketika bertemu dengan saudara-saudaranya berkata, "Hei, aku ini orang yang berkuasa di Mesir." Bukan untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat arogan atau sombong. Dia menyatakan, "Lihat segala kemuliaan yang ada padaku dan kekayaannya." Tindakan tersebut sebenarnya ingin menguatkan, meneguhkan keluarga Yusuf bahwa kemuliaan dan kehormatan yang melekat pada diri Yusuf juga merupakan kemuliaan atau kekayaan yang melekat pada keluarganya. Kehormatan, kewibawaan yang ada pada diri Yusuf itu juga melekat pada keluarga Yusuf. Walaupun keluarga Yusuf bukan siapa-siapa. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan Yusuf selanjutnya memeluk, menangis, dan mencium serta bercakap-cakap dengan saudaranya, merupakan bukti bahwa Yusuf memberikan respek, Yusuf memberikan honor, hormat, penghargaan bagi keluarganya. Jadi Yusuf begitu menghargai, begitu menghormati keluarganya. Itulah sebabnya kita juga harus melakukan hal yang sama. Pemulihan mendorong kita untuk tidak merendahkan orang lain, tidak menghina atau menyimpan kesalahan, tetapi menghargai yang ditunjukkan dengan sikap menghormati, menerima orang lain apa adanya. Bahasa Jawa itu enak sekali. Sing waras sing ngalah. Kalau dibalik, sing orang ngalah, orang waras. Sing orang waras, orangnya orang ngalah. Gitu kan? Menerima keluarga yang melukai, keluarga yang menyakiti, keluarga yang memberi report kepada yang adalah orang tua mereka bahwa Yusuf sudah mati, ini pakaiannya saya bawa kepada bapak, kata saudara-saudara Yusuf yang penuh dengan darah. Bukan sampai situ, dikeluarkan dari sumur kering itu dan dijual kepada orang Ismail. Orang Ismail lagi menjual Yusuf kepada Potifar. Diri mau Potifar kerja bagus-bagus, hidup kudus, disenangi sama tante Poti, diajak tidur bareng. Yusuf malah lari dan akibatnya masuk penjara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, umat Allah, kita harus respect, hormat terhadap keluarga kita, terhadap saudara kita, terhadap lingkungan di mana kita berada. Paulus memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Roma, yang lagi dianiaya karena iman, yang ada dalam tekanan penderitaan kesengsaraan karena percaya Yesus. Dalam pasal 12 ayat 10 demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya harus saling menghormati
baik di dalam kata-kata maupun sikap. Menghormati orang percaya berarti juga mengucapkan, memahami, dan bersikap baik terhadap orang lain. Menghormati juga dapat dikatakan tidak merendahkan kewibawaan, harga diri, atau nilai dari setiap orang yang sangat berharga itu. Menghormati juga berarti tidak mengumbar kejelekan atau kekurangan orang lain, tetapi memberikan dukungan moral, memberikan ruang atau tempat, bahkan waktu terbaik, kesempatan bagi orang itu untuk berkreasi, sehingga orang itu juga bisa melayani orang lain. Saudara dikasih Tuhan, dalam pernikahan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita harus memahami dan menyadari bersama-sama pentingnya hidup untuk tetap saling menghormati. Maka yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Yusuf hidup mengumpulkan Tuhan. Dia melakukan perdamaian, dia melakukan persahabatan, dia melakukan pertolongan, dia melakukan penghormatan, dan yang terakhir dia melakukan pemberkatan. Kejadian 45 ayat 16 sampai 18 berkata, ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawai. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadanya apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah. Saudara-saudara Yusuf mengalami kesejahteraan di tengah-tengah kelaparan atau diberkati oleh Allah karena Yusuf. Karena Yusuf yang telah mengampuni itu juga membuat Firaun digerakkan Tuhan untuk memberkati keluarga Yusuf. Lagi-lagi saudara, pengampunan itu powerful. Lagi-lagi saudara, it's real, bahwa pengampunan itu memulihkan. Ini penting buat kita sebagai orang percaya. Raja Firaun dan pegawainya mampu menerima keluarga Yusuf dengan baik, begitu menghargai dan menghormati keluarga Yusuf. Itu karena Tuhan menaruh penyertaannya di dalam hidup Yusuf. Firaun memerintahkan agar membuati hewan-hewan milik keluarga Yusuf dengan bahan makanan untuk dibawa pulang ke Kanaan. Sebab di Kanaan ada keluarga-keluarga yang menunggu di sana. Bahkan Firaun memerintahkan untuk menjemput orang tua Yusuf dan segenap keluarga yang ada di tanah Kanaan untuk ke Mesir, untuk memberikan atau mendapatkan hidup dari tanah yang terbaik, subur, dan hasil yang berlimpah-limpah. Itu karena karya Tuhan yang bekerja di dalam diri Firaun. Wah, hidup sejahtera itu adalah kehendak Allah. Hidup diberkati itu adalah kehendak Allah. Hidup yang makmur itu adalah kehendak Allah.
bagi saudara-saudaranya yang sudah mencederai, yang sudah melukai diri. Pengampunan itu, saudara, membuka pintu surga sehingga berkat Allah dicurahkan secara ajaib. Itu sebabnya kita harus mengampuni sebagai bukti kita tidak menyimpan kesalahan atau dendam. Pengampunan itu ingin menunjukkan saya menyerah pada rencana dan kehendak Allah. Yang bisa saya katakan juga ada unsur penyerahan mengikuti kehendak Tuhan yang similar meaning atau artinya dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga tepatlah yang dikatakan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita sebagai orang percaya akan mengalami pemulihan yang luar biasa di dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, karena kita mengandalkan Tuhan. Saudara, berat di masa pandemi ini. Jangankan progres, survive saja, bertahan saja, itu sudah bagus. Lain halnya kalau sebelum pandemi kita nyimpan deposit yang begitu banyak di bank, sehingga di masa pandemi ini tetap enjoy karena hidup dari bunga deposit. Atau terlalu banyak aset yang kita punya sehingga bingung untuk menjualnya. Ya udah, jual aja sebisanya untuk hidup dari situasi itu. Buat kita saudara-saudara seiman yang makan hari ini harus cari hari ini, makan besok harus cari besok, mau makan lusa harus cari lusa. Artinya hidup dari hari ke hari, harus cari setiap hari. Tapi perhatikan baik-baik bahwa berkat itu tetap menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pengampunan ternyata bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan, walaupun tidak mudah. Karena ada alasan orang menjadi terluka. Itu sebabnya tidak ada hak bagi kita untuk memberikan condemnation, penghakiman. Justice, mengejudge orang yang terluka. Kita perlu menjadi sahabat teman bagi orang itu. Kita perlu menuntunnya kepada Kristus agar dia mengalami perjumpaan pribadi sehingga dia melepaskan pengampunan dan mengalami pemulihan. Masalah yang tekanan, beban berat sangat berpotensi bagi setiap orang untuk menyimpan dendam yang menyebabkan hidupnya semakin sulit atau semakin menderita. Itu sebabnya setiap orang harus mengampuni, sebab Kristus memerintahkan untuk saling mengampuni. Matius 6 ayat 12-15 menjelaskan salah satu tekanan daripada ajaran doa Bapa yang diajarkan langsung Yesus kepada murid-muridnya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak ada hak sedikit pun bagi kita untuk menyimpan dendam kebencian.
Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengampuni akan membuat dirinya mengalami pemulihan. Suatu keadaan yang baik, indah. Bahasa simpelnya bisa rukun. Dan Alkitab berkata, orang yang hidup rukun itu kesanalah Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 1 dan 3b. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini supaya disebut pengampunan yang pemulihan. Kalau kita perhatikan Jeremia 45 ayat 6 sampai 18, pengampunan membawa pemulihan. Pertama, ditunjukkan orang yang dipulihkan tidak akan pernah cuek, dia masa bodoh atau ngutukin, tapi dia akan respon untuk memberikan. Yang kedua, pemulihan ditunjukkan dengan penghormatan. Dia mampu menaruh di bawah, menghargai, menerima orang itu dengan apa adanya, bahkan mensupport orang itu untuk berkreativitas, sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang berarti, baik untuk dirinya maupun orang lain. Bahkan pemulihan itu ditunjukkan dengan berkat Tuhan. Ada satu keadaan yang sejahtera, yang tenang, damai di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama menyanyikan pujian sejauh timur dari barat. Haleluya. Thank you Jesus. Silakan singer musik.
Terima kasih Tuhan dalam persekutuan internasional Al-Masih Fellowship ini. Engkau Allah kami yang penuh kasih dan kuasa, sudah berbicara di tengah-tengah kami tentang pengampunan. Dan kami berdoa agar Roh Kudus bekerja berkarya di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan setiap orang percaya, untuk melepaskan, memberikan pengampunan. Hanya Engkau yang sanggup mengerjakan itu di dalam diri kami. Karena kami mudah sekali terluka, tersinggung, menyimpan kesalahan kelemahan orang lain di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa, ampuni kami atas setiap kesalahan, pelanggaran, dosa kami kepadamu, kejahatan ataupun sesuatu yang menyakiti orang lain, agar kami mengalami kemuliaan. Tuhan, Yusuf adalah orang yang Engkau tuntun dengan kasih dan kuasa melalui mimpi-mimpi yang hebat, tapi itu ternyata tidak mudah untuk menjadi kenyataan. Lewat satu proses pengalaman-pengalaman yang pelik, dan hari ini kami berdoa agar kami sebagai umat yang dipulihkan bisa menolong, kami yang dipulihkan bisa menghormati, kami yang dipulihkan bisa memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua tanpa terkecuali. Engkau hebat, dahsyat, luar biasa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus terjemahkan firman-Mu. Materaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati keluarga kami, diberkati bisnis kami, diberkati kesehatan kami, diberkati lingkungan kami, diberkati Harapan Indah Bekasi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan mengangkat pujian. Namun sebelumnya kita berdoa lebih dulu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surga, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, di mana kami telah sedang melaksanakan ibadah IAF Tuhan, dan kami telah memuji menyembah Tuhan. Saatnya sekarang kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap yang memberi dengan ketulusan hati Bapa. Biarlah persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya, sebagaimana mestinya, untuk pengembangan dari persekutuan yang ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Amin. Amin. Kita akan give thanks.
kita mengakhiri ibadah ini bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu Engkau ajaib, hebat, dahsyat, keren dan luar biasa. Puji sembah hormat bagi Yesus Kristus. Kami bersyukur karena bisa beribadah. Semua terjadi karena kasih sayang pemurni tentang Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami diberkati, Engkau memulihkan dari pandemi COVID-19 ini. Engkau tolong Presiden kami Joko Widodo bersama dengan perangkat-perangkatnya hingga sampai di pedalaman di seluruh negeri Nusantara. Kami merindukan agar Indonesia yang adil makmur cukup sandang pangan di mana-mana keamanan boleh terjadi. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu di kota-kota, desa-desa, pelosok-pelosok, pedalaman sekalipun. Kami minta Engkau kuatkan, teguhkan hati mereka untuk tetap setia dalam panggilan pelayanan. Semua aktivitas yang dikerjakan untuk memuliakan Kristus, Engkau ada di sana. Persekutuan kami Tuhan, International Al-Masih Fellowship ini dijamah, dikuduskan, diurapi, diberkati. Seberapa banyak kami yang hadir, maupun umat yang lain belum sempat hadir, tetap ada di dalam kasih karunia, kemurahan, kebaikan, dan cinta. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah ini. Sebelumnya kami mau menyampaikan doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang sangat kami. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan Kau bawa ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kasih Bapa di surga, anugerah daripada Tuhan Yesus, persekutuan dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, menyertai kita di dalam kegelapan. Akhiri ibadah ini terima berkat dalam nama Yesus. Kami percaya katakan, Amin.